Mengapa Indonesia selalu mendukung Palestina? Kita rakyat Indonesia belum benar-benar merasa merdeka sebelum Palestina merdeka. Sikap itu dari sejak awal Republik ini, itu konsisten terus ya kita? Konsisten. Ya. Tahun 60-an kita menjadi tuan rumah ASEAN Games. Ya, itu juga ada. Itu karena dalam kebijakan luar negeri Indonesia itu jelas kita akan membangun hubungan diplomasi dengan Israel kalau Palestina itu caranya bagaimana kita mendukung kemerdekaan Palestina itu supaya tidak hanya kita kesendirian, dalam arti harus mengajak bangsa-bangsa lain, terutama negara-negara Timur Tengah misalnya, untuk bersama-sama gitu loh. Jadi misalnya bagaimana mungkin cara kita bangun hubungan lebih baik lagi dengan negara-negara Timur Tengah untuk tujuan yang itu, mendukung kemerdekaan Palestina itu. Karena tadi saya sampaikan. Salam kredensial. Para sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi. Hari ini kami kredensial akan menyajikan sebuah topik yang lagi hangat di tengah masyarakat, yaitu soal Timur Tengah, krisis di Timur Tengah. Jadi dalam kami beri judul tapi topik ngobrol-ngobrol Timur Tengah, ngobrol tentang Timur Tengah. Hari ini bersama Juhairi Misrawi, sahabat saya. Halo Gus, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Syukur-syukur. Juhairi Misrawi ini seorang intelektual muda NU. Ya, tahu sekarang umurnya berapa, tapi selalu bilang intelektual muda NU. Iya, sekarang usia saya itu 44 tahun. Oh, masih muda. Ya. Udah merasa tua juga sekarang. Yang pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Jadi di pesantren dulu, di kampung halamannya di sono, Madura sana, ya. Terus kemudian ke Kairo, Mesir untuk sekolah di Al-Azhar, ya. Terus beberapa tahun di sana. Lalu pulang dan menekuni masalah Timur Tengah. Ya, karena menekuni juga sudah menulis buku tentang Timur Tengah. Ada buku tentang Mekah, ada buku tentang Medina, dan saya biasa manggil Gusmis, yaitu banyak kali menulis tentang masalah-masalah Timur Tengah, dan bersama saya ya, berkali-kali tampil membahas masalah Timur Tengah. Buku-buku saya, semua buku saya juga menulis buku Timur Tengah, buku saya dikasih kata pengantar oleh Gusmis ini. Misalnya buku Yerusalem, ya ini Yerusalem ini yang kasih kata pengantar Gusmis, ya waktu di launching dengan Gus Dur almarhum ya. Dan karena itu saya merasa bahwa ada sangat tepat kalau sekarang kita bincang-bincang tentang Timur Tengah bersama Gusmis ini. Mari saya akan berbicara tentang Timur Tengah, Gusmis Timur Tengah, dan topik kita hari ini, tema kita hari ini lebih menyoroti tentang mengapa Indonesia senantiasa selalu mendukung Palestina, ya kan? Mengapa Indonesia selalu mendukung Palestina, ya kan? Itu jadi pertanyaan banyak orang, Tegus. Iya. Kenapa Indonesia kok dukung Palestina? Nah, mari kita. Jadi kita akan berusaha untuk membahas masalah itu. Mengapa Indonesia? Ya kalau Indonesia kan pasti ya, Palestina itu, Gusmis, Palestina itu kan persoalan Indonesia, konflik Palestina persoalan yang sudah melampaui abad. Ya, karena abad 20, sekarang abad 21, ya kan? Dan sikap Indonesia dari awal sampai sekarang konsisten. Tentu nanti saya akan menguraikan tentang kondisi Palestinanya. Ya, Gusmis akan melihat dari sisi Indonesianya, ya, sehingga akan menjawab pertanyaan mengapa Indonesia senantiasa mendukung Palestina merdeka, ya kan? Nah, itu tujuannya. Saya dengan Mas Trias ini sudah sama-sama ke kawasan Israel dan Palestina. Ya, betul. Kita pernah pergi sama-sama ke Iran, berziarah, jadi ya. Bahkan kita juga bertemu dengan berbagai faksi-faksi di Palestina. Jadi kita akan menjelaskan
kenapa Indonesia istiqomah membela Palestina. Ya, itu. Mas Dias akan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di kawasan. Ya, Ya, kita media-media sekarang sudah mulai menghindar istilah konflik. oh, Karena istilah konflik itu seolah-olah ini terjadi konflik. Tetapi di media-media internasional itu mulai diganti istilah agresi, serangan. lebih begitu ya. Itu Lebih. sepihak lah. Berarti Betul, satu iya. sisi kan, kalau Iya. serangan. Nah kemarin itu Mas Dias, New York Times Hmm. itu media yang sangat besar di Iya. Amerika. Itu kemarin itu menggunakan kata-kata konflik. Itu dikecam dan kemudian banyak yang unsubscribe, berhenti berlangganan. Ya, ya. Karena melihat rudal-rudal yang diluncurkan dari Israel ke jalur Gaza. Nanti Mas Tira bisa cerita bagaimana agresi yang dilakukan oleh Israel dari dulu sampai sekarang. Jadi sekarang media pun itu Mas Tira mulai menghindari kata-kata konflik. Konflik ya. Iya. Kalau konflik kan dua pihak, dua pihak, ya. pihak kan. Iya. Kalau agresi itu satu pihak, ya Satu kan? pihak, Satu iya. sisi. Jadi ada kegiatan aktif dari satu pihak, ya kan? Iya, dan kata orang Jawa itu nemen. Itu bagaimana Nemen, waktu- anak-anak itu Oh iya, dibom iya. juga. Saya pernah masuk ke sana. Iya, iya. Waktu perang 2008-2009, saya kan ada di Gaza. Iya, iya. Jadi saya melihat bagaimana serangan pesawat tempur Israel itu terhadap wilayah Gaza. Akibatnya seperti apa, ya kan? Bagaimana begitu banyak anak perempuan yang masuk ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza City. Oh, saya lihat anak-anak yang menderita karena itu. Itu padahal dalam aturan perang kan tidak diperbolehkan. Iya kan, orang tidak bersenjata dan anak-anak perempuan nggak Iya. boleh, ya kan? Tapi itu jadi sasaran. Iya. Ya. Jadi yang sekarang ini 65 anak-anak yang jadi korban Ya. yang terbaru nih. Lalu kemudian perempuan sekitar 30-an lebih. Lalu orang tua rentah. Itu 12 orang yang meninggal Mas Trias. Ya, karena kan mungkin rumahnya akan dibom, Ya. nggak bisa lari. Ada 4.000 warga Gaza yang luka-luka. Jadi Mas Trias bisa ceritakan kepada kita bagaimana sungguhnya konteks penjajahan, agresi, Oh ya, kolonialisme yang dilakukan Israel sejak awal tahun 1900-an sebelum merdeka sampai sekarang. Ya Gus, saya rasa kita mesti melihat dari sana ya. Kalau Iya. kita lihat menempatkan bahwa Israel sebagai penjajah, kekuatan kolonialis gitu kan. Jadi rasanya kita harus mulai dari sejak Perang Dunia Pertama. Kalau mau ditarik ke belakang lagi bisa, ya kan. Jadi tapi Perang Dunia Pertama itu kan sebagai titik awal, ya, titik awal. Jadi ketika Perang Dunia Pertama itu sudah mau hampir selesai dan kemudian kekuatan poros ada Ottoman di sana juga mulai kalah, ya kan. Ya, mulailah itu kekuatan Prancis dan Inggris itu bersama-sama bersepakat untuk membagi wilayah itu. Iya. Ya kan? Masih ingat dalam perundingan Sykes-Picot itu Iya, 1917 itu ya, itu untuk membagi itu. Tapi kemudian saya ingin nyatakan bahwa kemudian setelah betul-betul bahwa Ottoman selesai dan kemudian di Turki muncul Republik Turki 1924. 1923, 24. 24 ya. Ya. Karena di akhir 23 dan di awal 24. Ya, Atatürk kan? Iya, betul. Ya, Republik Turki. Nah, ketika itu kan kemudian sudah muncul tiga bangsa-bangsa. Ya, tiga bangsa-bangsa. Bekas wilayahnya Ottoman di Timur Tengah, Iya. itu semua diapain? Karena yang lain-lain sudah muncul sebagai negara. Ya, berdasarkan Sykes-Picot tadi, ada Yordania, ada Arab Saudi, ada Libanon, ada Suriah. Nah, yang bekas Palestina itu, Dan dulu namanya Palestina tapi belum menjadi negara. betul, Palestina itu Hanya kalau bangsa kita ya, bangsa dan kawasan ya. betul. Kalau kita lihat istilah Palestina itu, kalau dalam Romawi, pemerintahan Romawi itu sebenarnya mencakup Suriah. Palestina Raya Suriah, nanti akan masuk ke Yordania. Libanon itu Palestina. Palestina kan dari kata Filistin, pelet itu sebenarnya orang dari Pulau Kreta, orang laut, ya kan, orang laut. Istilah Palestina itu yang gunakan adalah Romawi. Romawi pada tahun 135 setelah pemberontakan Bar Kokhba, kemudian
136 menyatakan wilayah yang dulu disebut Yudea, Samaria itu dijadikan namanya Palestina. Untuk apa? Untuk mengejek orang-orang Yahudi. Karena Palestina itu adalah musuhnya orang Yahudi pada waktu itu, orang laut itu. Jadi namanya diubah menjadi Palestina. Nah, ini yang kemudian berkembang sampai sekarang. Jadi betul tadi Gus Sus mengatakan itu wilayah, wilayah, ya kan? Wilayah. Kembalikan pada yang tadi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, kemudian wilayah bekas jajahan, bekas wilayahnya Ottoman itu yang Palestina itu diserahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris. Inggris dan Irlandia Utara yang disebut sebagai Mandat Inggris. Ketika itu berbarengan dengan terjadinya aliyah, kedatangan orang-orang Yahudi ke wilayah Palestina berdasarkan Balfour Declaration. Balfour Declaration yang di-create oleh Inggris juga. Jadi di sini Inggris berperanan penting. Inggris membuat situasi seperti sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang menjajah orang-orang Israel sekarang itu adalah orang-orang Eropa, tapi yang harus bayar kwitansinya orang Palestina. Ya. Ada bilang begitu. Ya. Gitu. Jadi sampai kemudian pada akhirnya terjadi keributan terus. Orang Yahudi banyak yang masuk ke situ, yang semula beli tanah, akhirnya dia merebut tanah, ada bentrokan antara penduduk lokal, itu ada turunan Kanaan, Arab dan sebagainya, dengan Yahudi pendatang. Jadi bentrok-bentrok, akhirnya Inggris mau mengembalikan mandat itu kepada Liga Bangsa-Bangsa, sudah ada, kepada PBB, dikembalikan sambil menyelesaikan masalah Palestina. Nah, itulah yang kemudian menjadi titik sangat penting. Mandat itu mau dikembalikan pada tahun 1947 kepada PBB sebagai kelanjutan dari Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian diadakan sidang di PBB, dan sidang itu melahirkan resolusi nomor 181. Nah, resolusi itu ada 3 hal. Jadi ada 2 kelompok besar dalam sidang umum PBB itu, kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Ya, kelompok yang mayoritas itu sepakat untuk membagi wilayah Palestina itu, yang bekas mandat itu, 1 sebagai negara Yahudi, kedua sebagai negara Arab, Palestina, Arab, yang ketiga ada entitas khusus namanya Yerusalem. Itu kelompok mayoritas. Ya, kelompok minoritas itu dikomandani oleh Liga Arab. Ada Mesir, ada Irak, ada Yordania, ada Libanon, ada Suriah. Itu kelompok minoritas itu tidak menginginkan pembagian wilayah Palestina menjadi 2. Tetapi menginginkan adanya semacam negara federal. Negara federal Yahudi dan negara federal Arab. Nah, kemudian jadi satu dengan ibu kota Yerusalem. Nah, bedanya itu. Yang satu tadi Yerusalem di entitas khusus, yang ini Yerusalem tidak dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dalam bahasa sekarang two state solution. Ya, dalam two state solution, betul. Yang kedua itu one state solution. One state solution. Iya, dengan 2 negara federal. Nah, tapi kemudian berkembang ada one state solution, ada yang tidak lewat federal. Ada juga yang hanya satu negara, Yahudi dan Palestina gabung jadi satu. Ada gagasan seperti itu juga. Nah, kalau Indonesia, sikapnya yang two state solution itu. Ya, hanya problem memang itu jadi problem besar, sulit mewujudkannya. Jadi saya katakan dari sini bermula. Dari ketika pada tahun 1947 muncul resolusi itu dan tidak diterima, akhirnya tidak terlaksana meskipun diterima oleh Yahudi karena dia diuntungkan memperoleh 65% wilayah Palestina. Sementara orang Arab di situ hanya 35%. Padahal jumlah penduduknya lebih banyak dibanding orang Yahudi. Ada yang mengatakan 55-45%. Ya, ada yang mengatakan. Ya, begitu. Ya, jadi dampak dari itu sebenarnya sudah kelihatan apa yang kita sebut dalam bahasa Bung Karno penjajahan. Betul. Karena kemudian terjadi eksodus besar-besaran. Ya, itu yang Nakba, ya kan? Nakba 48 yang munculkan sekitar 750.000 orang Palestina yang mengungsi termasuk ke Gaza. Dan nggak kebayang waktu itu ya orang yang tanahnya dirampas. Orang lahir di situ, tinggal di situ, kemudian dia harus keluar dari tanah kelahiran. Nah, kemudian itu akan menjadi lebih soal penjajahan tadi, Bu. Gus, dari pertama munculnya Republik Israel, itu ya, negara Israel yang tanahnya memberi dan merebut, ya, yang kemudian itu akan menjadi lebih nyata lagi dari sisi kolonialisme itu
ketika setelah perang 67. Ya, perang 6 hari. Karena apa? Perang 6 hari itu Israel merebut wilayah tepi barat yang adalah sebetulnya dikuasai oleh Yordania, wilayah jalur Gaza dan Sinai yang sebenarnya dikuasai oleh Mesir, dan dataran tinggi Golan oleh Suriah, plus Yerusalem Timur. Nah, sampai sekarang, kecuali Sinai, itu masih dikuasai oleh Israel. Berdasarkan yang sudah direbut tahun 67 itu. Mas Tira sudah ke Sinai? Sudah. Oke, saya juga sudah. Saya sudah ke Golan. Ke Golan. Saya sudah ke Golan, saya sudah ke Sinai. Seru juga ke Sinai itu. Ya. Dan banyak orang-orang Israel ke Sinai ya. Ada perempuan bagus. Iya, terus di Sinai itu tempat Nabi Musa menerima Ten Commandments. Ya. Makanya orang-orang semua datang, yang Islam juga datang. Ya. Dan masih ada jejak-jejak di mana kisah Nabi Musa di sana. Iya. Nah, kembali kepada penjajahan, bagaimana kemudian penjajahan itu terjadi sampai kasus yang terakhir itu, Mas Trias? Ya, tadi saya katakan setelah setelah 67, ya kan? Itu kan kemudian dikuasai semua. Perluasan penjajahan yang lebih dahsyat lagi, Gus. Dahsyat lagi saya katakan dahsyat dalam kaitannya dengan penjajahan itu. Setelah itu Israel tidak puas hanya dengan menguasai tepi barat, Gaza, Yerusalem Timur. Kalau Sinai kemudian dikembalikan kepada Mesir lewat perjanjian Camp David, ya kan? Tapi yang terjadi adalah pemerintah Israel membangun permukiman baru. Kita sebut namanya pembangunan ilegal. Ya, pembangunan ilegal. Dalam bahasa kita aneksasi. Aneksasi, ya pembangunan baru di wilayah pendudukan itu, di wilayah yang direbut itu. Nah, itu kan merebut lagi itu. Tanahnya milik siapa? Dia yang bangun. Dan sampai sekarang, Gus, itu sudah di tepi barat itu sekitar 750.000 orang Yahudi di 250 permukiman baru. Ya, itu yang kemarin dulu ada rame-rame soal Sheikh Jarrah. Nah, Sheikh Jarrah ini kan menjelaskan penjajahan Israel yang tetap berlangsung. Betul. Kalau sampai ke Gaza, sama. Ketika 67 direbut, di sana dibangun permukiman baru juga Yahudi. Ya kan, baru ada perkebunan dan sebagainya. Orang Yahudi masuk ke sana. Hanya kemudian tahun 12 itu kan ditarik mundur semuanya. Tapi tetap posisi jalur Gaza itu yang tidak berkembang. Karena apa? Karena jalur Gaza sudah dikatakan sebagai penjara terbesar di dunia. Itu dikepung oleh Israel dari laut. Hanya ada satu pintu Rafah. Pintu Rafah dan Mas Trias saya masuk dari situ. Masuknya dari pintu Rafah. Dari pintu Rafah. Ya, atau masuknya dari laut tadi itu. Nah, laut nggak bisa, Gus. Laut dijaga oleh Israel. Sehingga diblokade dari situ. Hanya pintu Rafah atau Eretz di utara. Di utara itu, tapi masuk ke Israel kan. Kalau kita juga bisanya cuma masuk lewat Rafah. Dan gosipnya sekarang orang-orang Palestina di jalur Gaza membuat terowongan. Untuk bisa masuk jalur khusus ke Gaza. Tapi kita tidak pernah masuk terowongan itu, jadi nggak pernah tahu. Hanya katanya begitu. Saya pernah ke sana dan saya pernah melihat itu. Saya ketemu orang-orang kampung di sekitar jadi di luar pintu gerbang Rafah itu ada kampung kecil. Saya pernah ke situ yang mepet dengan tembok masuk ke. Ini dari Kairo itu sekitar 45 menit ya? Enggak dong. Berapa jam? Dari Kairo itu sampai itu 400 kilo. 400 kilo dari Kairo. Lumayan jauh. Lewat melintasi Suez, lalu menyusuri padang gurun Sinai itu. Oh, lewat Sinai ya? Sinai. Betul, kita melewati Suez, jembatan yang dibangun oleh Jepang atau China itu, kita langsung menyusuri terus gurun Sinai. Terus. Adanya gurun lah. Jalurnya bagus. Berarti 45 menit dari gurun Sinai mungkin ya? 45 menit, ya pesawat itu. Enggak, dari Sinainya? Dari Sinai ke situ? Ke Rafah? Ya. Katanya jalannya masih bagus, Mas. Bagus, jalan bagus dan listriknya sepanjang jalan ada. Oke. Bagus. Jadi jalannya bagus dan lebar dan listriknya bagus. Jadi di tengah gurun itu ada jalan yang bagus. Kayak gitu. Itu yang dulu Gaza ini kan setelah perdamaian Israel dengan Mesir tahun 80 lah waktu zaman Anwar Sadat.
Oh, 90. Iya, 80. Iya. Anwar Sadat Oh, itu, iya, Camp Anwar David. Sadat itu kan, ya Camp David. Anwar Sadat itu kan terbunuh gara-gara perdamaian. Iya, iya. Mesir dapat Sinai Sinai. dan Gaza. Gaza. Lalu kemudian setelah Oslo dikasih ke Palestina, ya kan? Iya, Gaza iya. itu dikasih Palestina. Jadi Mas Trias itu menjelaskan bahwa begitulah konteks penjajahan. Jadi orang-orang Palestina itu adalah orang-orang yang terusir dari tanah airnya. Terusir dari kampung halamannya. Kampung halaman. Ya kan, sejak tahun 48. Ya, bahkan ketika mereka berada di tepi barat dan jalur Gaza pun mereka penjajah. Iya. Karena tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa apa-apa, bisa di jalur Gaza. Semua listrik dari Israel, Iya, air dari dari Israel, Israel. gas dari Israel. Itu semua. Dan hidup mereka tanda kutip tergantung betul. Di laut di blokade, di utara di blokade, di perbatasan timur di blokade juga, selatan dapat Mesir. Iya. Jadi udah. Jadi mereka pun orang-orang Israel ceritanya kalau mau kawin, Oh, mereka harus dapat izin dari Israel, Mas. orang Palestina, Mas. Orang Palestina. Ya, ya. Jadi Itu itu bentuk penjajahan yang sangat luar ya biasa. memang ada kebijakan yang diskriminatif. Hmm. Misalnya gini, orang-orang yang tinggal di tepi barat, jadi bukan Gaza, kalau itu Yahudi, otomatis jadi warga negara Israel. Israel. Kalau itu orang Palestina, itu tidak bisa otomatis jadi warga negara Israel. Padahal tinggal juga di tepi barat. Ya. Dia hanya tercatat sebagai residen tetap gitu ya. Ya. Permanen residen. Residen. Nah, kalau ingin menjadi warga negara harus apply dan itu belum tentu berhasil. Salah satunya itu. Juga nanti kepemilikan tanah dan sebagainya. Jadi itulah kenapa kita menjelaskan kenapa Indonesia selalu istiqomah, konsisten bersama-sama membela Palestina. Dan sejarahnya panjang sekali, terutama Bung Karno punya satu ungkapan yang sangat terkenal, kita rakyat Indonesia belum benar-benar merasa merdeka sebelum Palestina merdeka. Itu diungkapkan oleh Bung Karno, peristiwa besarnya itu adalah konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung, atau konferensi negara-negara Muslim Asia Afrika tahun 65 di GBK. Itu peristiwa besar yang menjadi perhatian bahwa Indonesia harus bersama negara-negara yang terjajah. Iya. Waktu itu ada Tunisia, ada Aljazair, ada Maroko, kemudian ada Palestina. Nah, Bung Karno menjadi penggeraknya. Bahkan kabarnya itu Mas Trias, saya baca sejarah itu, sejak Indonesia merdeka tahun 45, itu Israel merdeka tahun 48. Ya, bukan merdeka lah, mendapatkan kan itu kan berangkat dari Balfour Declaration kan? Iya, mendapatkan rezeki nomplok. Nah, dari Inggris. Dari Inggris. Tapi kemudian dari Inggris, tapi kemudian didukung oleh masyarakat internasional. Betul. Yang pertama dukung adalah Uni Soviet. Uni Soviet. Uni Soviet. Ya, kemudian baru Amerika, Uni Soviet. Iya. Jadi tahun 52 itu Israel mengirimkan utusan ke Jakarta meminta supaya ada hubungan diplomasi tahun 52. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta pada waktu itu kekeh bahwa Indonesia sesuai dengan konstitusi yang kita sahkan 18 Agustus 45 bahwa kita menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi. Itu sebenarnya pantulannya ke Palestina diantaranya dan negara-negara sekitar di Timur Tengah waktu itu. Ada Tunisia, ada Aljazair. Sampai tahun kita pernah ingin masuk ke Piala Dunia tahun 57-58. Kita di babak penyisihan waktu itu ada kesempatan kita untuk masuk final Piala Dunia. Tapi kita satu grup dengan Israel. Bung Karno memutuskan kita tidak bertanding. Karena kalau kita bertanding melawan Israel berarti kita mengakui. Jadi jadi sikap itu dari sejak awal Republik itu konsisten terus ya kita. Konsisten. Ya. Tahun 60-an kita menjadi tuan rumah Asian Games. Ya, itu juga ada. Itu ditolak juga itu. Israel nggak bisa. Ya, nggak bisa ikut, Indonesia kan? nggak mau, Ya. sehingga Indonesia kena sanksi. Ya, betul. Dan Bung Karno membuat Asian Games Ganevo, ya kan? Iya, Ganevo. Ya. Ganevo. Itu sikap konsisten yang sangat luar biasa sampai kepada kita masuk pada sekarang. Kenapa Presiden Jokowi itu tahun 2014 sebelum terpilih, salah satu agendanya itu adalah
akan membela kemerdekaan Palestina. Frasenya itu kemerdekaan. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik. Kemerdekaan. Iya, kita tidak ada kaitannya dengan politik internal Palestina maupun geopolitiknya. Jadi Indonesia tetap pada frasa kemerdekaan Palestina. Palestina. Dan maka karena itu yang dikerjakan oleh Pak Jokowi pertama kali itu adalah 50 tahun atau 60 tahun ya. 60 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Itu tahun 2015, setahun setelah terpilih. Ya. Jadi mengingatkan kembali bahwa ada hutang, ada janji yang belum terpenuhi. Yaitu Palestina. Maka hasil komunikenya itu jelas bahwa Indonesia mendorong melalui negara-negara Asia Afrika itu datang pemimpin besar ke sini. Itu mereka untuk menyegarkan kembali bahwa ada hutang, ada janji yang belum dipenuhi, yaitu kemerdekaan Palestina. Lalu kemudian kita pernah menjadi anggota tidak tetap. Kita menyuarakan tentang bagaimana kemerdekaan Palestina itu ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, peristiwa-peristiwa politik ya 2014, 2015, 2018 sampai yang sekarang itu bahasa Indonesia itu adalah kita mendukung kemerdekaan Palestina dan terutama Bu Menlu. Ini Bu Menlu ini baru ngomong Israel penjajah. Jadi penjajahan. Kalau kita membaca sejarahnya memang seperti itu ya. Israel penjajah betul. Ya sejak 47 sudah masuk. Ya sejak ada arus aliyah ya, pulang kampung, orang itu kan sudah dari beli tanah dan merebut, dan kemudian 67 tadi saya uraikan, kemudian permukiman baru dan sebagainya, itu kan penjajah nggak mau mundur. Bahkan wilayah katakanlah Yerusalem Timur yang miliknya itu kan harus dijadikan satu, bikin undang-undang menyatukan sebagai ibu kota Israel, kan dia juga menjajah itu ya kan? Betul. Dan menurut saya pribadi nih Mas Trias, kalau Palestina belum benar-benar merdeka sampai kapanpun itu Palestina akan terus dijajah, akan terus diagresi ya oleh Israel. Karena Israel punya satu dalih yang sangat kuat, yaitu Hamas sebagai teroris. Nah, dan ketika dia menyerang jalur Gaza, dia mengatakan saya menyerang Hamas, tidak menyerang Palestina. Maka sikap Indonesia ini sebenarnya solusi. Saya selalu berkomunikasi dengan banyak teman-teman di Timur Tengah, yang terakhir dengan Al-Muslimani. Al-Muslimani ini mantan penasehat Presiden Sisi dan sekarang menjadi salah satu penasehat Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Dia juga mengatakan bahwa solusi dari agresi penjajahan Israel itu hanya satu, kata dia, kemerdekaan Palestina. Dan itu mengatakan sikap Indonesia. Jadi kalau kita ingin memperjuangkan Palestina, kata Muslimani, dia bilang ke saya, Zuhair, itu sikap Indonesia yang paling benar adalah bagaimana merumuskan peta jalan kemerdekaan Palestina. Jadi kita masuk sekarang. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan Palestina itu kan harus ada peta roadmap-nya. Mas Trias sering banyak bicara di media-media saya juga. Bagaimana soal pengungsi, bagaimana soal kawat teritorial, ya kan? Bagaimana soal rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Nah, memang negara lain seperti Indonesia, ya kan, sifatnya kan mendukung, sifatnya mendukung, memberikan semangat, ya kan. Itu lebih tergantung pada rakyat sendiri, rakyat sana sendiri. Yang pertama-tama adalah rakyat Palestina sendiri. Dan kemarin itu Ismail Haniyeh ngirim surat ke Presiden Jokowi, minta untuk Indonesia aktif. Ya, itu artinya bahwa yang terakhir itu kan yang ramai soal normalisasi dengan Israel. Yang Abraham Accord itu kan itu pada akhirnya kita memilih sikap untuk tidak membangun hubungan diplomatik, karena dalam kebijakan luar negeri Indonesia itu jelas kita akan membangun hubungan diplomasi dengan Israel kalau Palestina itu merdeka. Itu artinya bahwa sebenarnya banyak harapan kepada Indonesia, terutama bahwa Indonesia karena posisinya itu tidak masuk dalam pertarungan peta geopolitik, non-blok kita, lalu kemudian kita tidak ikut urusan internal politik Palestina. Ya, saya rasa juga misalnya benar ya, tak hanya persoalannya
kalau dengan cara seperti sekarang ini, tapi mungkin perlu diubah juga caranya bagaimana kita mendukung kemerdekaan Palestina itu, supaya tidak hanya kita kesendirian, dalam arti harus mengajak bangsa-bangsa lain, terutama negara-negara Timur Tengah misalnya, untuk bersama-sama gitu loh. Jadi misalnya bagaimana mungkin cara kita bangun hubungan lebih baik lagi dengan negara-negara Timur Tengah untuk tujuan yang itu, mendukung kemerdekaan Palestina itu. Karena tadi saya sampaikan bahwa negara lain itu seperti Indonesia, itu lebih sifatnya mendukung saja, mendukung saja, menguasakan. Semuanya akan sangat tergantung pada bangsa Palestina sendiri. Yang pertama apa? Tentu, saya ingat ya, kita ingat ketika negeri ini, menurut sejarah, negeri ini lahir, itu kan para bapak bangsa kita itu kan menyingkirkan kepentingannya, entah itu kelompok, entah itu golongan, entah partai, entah apa, disingkirkan semua. Semua menjadi satu untuk kepentingan kemerdekaan, ya kan? Sehingga lahirlah Republik Indonesia ini, NKRI ini lahir. Karena apa? Karena para bapak bangsa dulu menyingkirkan segala macam perbedaan, mengedepankan kepentingan bersama. Nah, ini yang mesti terjadi juga di Palestina, ya kan? Jadi mementingkan persatuan. Yang lain nanti kalau sudah merdeka mau kelahi politik terserah, tapi Indonesia merdeka dulu. Dengan demikian kita Indonesia ya mendukung. Jadi intinya kita sebenarnya bisa menginspirasi Palestina. Persis. Supaya udahlah kepentingan masing-masing kelompok ditinggalkan. Kepentingan Palestina diutamakan. Bahkan saya kemarin di banyak tempat ya, kemarin saya mengatakan, karena kan nanti terjadi perbedaan ini ideologis yang tajam di Palestina. Sama waktu kita awal-awal kemerdekaan. Saya bilang, boleh juga itu Pancasila diekspor ke Palestina. Iya. Pancasila diekspor karena kan perbedaan antara Fatah, Hamas dan Jihad Islami serius. Ya, serius banget. Jadi saya kira kalau seandainya ini kita bermimpi ya, mudah-mudahan ini mimpi menjadi kenyataan. Saya juga akan mulai berjuang bagaimana ide ini mulai muncul di Timur Tengah, yaitu supaya Pancasila itu menjadi ideologi Palestina kalau merdeka. Sehingga karena pihak Israel, pihak Eropa, pihak Amerika khawatir juga kalau negara ini ideologinya ideologi yang ekstremis, ekstremis. Maka Palestina harus memberikan semacam jaminan ya bahwa negaranya nanti itu negara Pancasila. Itu seru Mas Trias kalau itu terjadi. Gus, saya rasa udah panjang ya kita bicara. Kita ngobrol-ngobrol ini tentang Timur Tengah setiap hari Jumat. Ya, nanti kita ngobrol lain dan kesempatan yang lain hari Jumat mendatang ya. Tapi kita hari ini sudah menjelaskan atau memberikan fakta bahwa mengapa Indonesia senantiasa selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, alasannya karena apa? Itu amanat konstitusi pasti, ya kan? Konstitusi. Yang kedua, kita konstitusi jelas melawan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Nah, itu perjuangan bangsa Indonesia. Dan sampai sekarang ini bangsa Palestina terjajah karena itu didukung oleh Indonesia. Kira-kira itu. Dan yang terakhir adalah supaya tercipta kedamaian. Ya, karena di ujung sana. Ujung sana karena tidak mungkin terjadi kedamaian. Kalau tidak Palestina tidak merdeka. Betul. Ya, bagus. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya. Iya, betul. Tentang Palestina. Masih banyak perusahaan yang bisa kita omongkan. Para sahabat Trias Kodensia, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami semua dan obrolan Timur Tengah. Moga-moga memberikan sedikit gambaran, pengetahuan sedikit tentang Timur Tengah dan tentu kalau kali ini tentang peranan Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak telah bergabung dengan Trias Kodensial. Salam kredensial dan terima kasih.